Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan juga yang tak kalah penting kita muliakan Bapak mantan lurah dan Bapak lurah yang baru serah terima jabatan atau estafet dakwah di desa Bendungan Macan Mati. Ada sedikit kesamaan, rati sami kali griya kula, mek beda titik. Griya kula namine Singo Sari. Niki Singo Keja nggih. Nek kula Singo Sari, Sari dina. Niki Singo Keja. Nek wonten Singo tasih Sari ampun diganggu nggih. Nek tangi nganclap nggih. Alhamdulillah. Saderenge kula nyuwun agunge pangapunten. Niku wau tirosi sesepuh kita di BCI. Yen ngaji cara Jawa mawon. Kula bejo nggih ngarepe tok cara Jawa, tapi muri-murine nggih bahasa Indonesia. Soale wis kadung kebiasaan bahasa Indonesia jadi rada repot nek ngomong cara Jawa. Campuran nggih? Campur napa campur? Campur niku wonten tahu campur, enten es campur, nggih. Campur sari. Kalian dangdutan teng mriki ngoten. Lo banting teman. Arema betul. Maksudnya campur, maksudnya bahasa yang napa kula damel niki campuran mawon. Estu Pak, wangel ceramah cara Jawa niku angel. Biyen kula ngajine niku gak nang wong Jawa. Ngaji teng Mekah tahun 1983 sampai 1991. Jadi ngajine cara Arab nang Arab, guru-gurunya yang dari Indonesia menerjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Jadi kula niki gak iso ngaji, gak begitu iso ngaji XK Puji itu kurang iso. Kurang iso kula. Napa nggih salah ngaji napa-napa nggih. Tapi biyen kadung ngajine nang Mekah. Gak diajari ing Sky Puji. Mulai ngajine nang Solo mbek nang budi Jogja ngoten nggih rada ngerti ing Sky Puji lho. Nggih. Jadi mangke nek bahasa campuran ake bahasa Indonesia nih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jenengan Macan Mati niki Indonesia mboten? Bahasa Indonesia mboten? Ojo-ojo jaluk merdeka pisan lho. Mboten nggih? Indonesia nggih? Berarti tasih saged bahasa Indonesia. Terus? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, niki dalam rangka pengajian triwulan, tapi Masya Allah 3 bulan sekali dengan jamaah yang cukup besar untuk sebuah dusun ya. Desa dusun apa namanya? Dusun, duko.
Duko. Ini sampun luar biasa. Pak Lurah ini luar biasa. Masya Allah. Kula nggih senengane keliling mawon. Keliling, gak mulai-mulai. Ganteni bojo sampeyan iki. Nanti mulai gak oleh kan ya. Boleh keliling jadi kata pengalaman nih. Ya Masya Allah, kadang-kadang ngaji niku wong sing teko ndukure 1000 enten. Ndukure 5000 enten. Macam-macam. Tapi kadang-kadang sing teko terus subhanallah, no iya teko sing teko mek 10. Ya alhamdulillah timbangane enggak ono blas. Nggih. Wah niki kada niki Pak. Niki sampun cekepan ka luar biasa. Kata niku tiang duko macan mati, masuk mati macane tapi wong sing urip, nggih? Terus nggih? Macane mati gak apa-apa atine sing urip. Terus? Egen kula lumayan macane cek turu ya. Tapi nek sampean gugah kula niku sampun ngantuk digugah, kira gak sido ngantuk. Gak sido turu niki ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, malam hari ini kita membahas suatu tema yang besar. Sebenarnya ini tema yang sangat menakutkan. Tema fitnah akhir zaman, sangat menakutkan. Dikatakan akhir zaman, ya memang sudah akhir zaman. Nabi Muhammad SAW yang lahir 1400 kurang lebih tahun yang lampau atau 14 abad yang lampau. 1400 itu kan 14 abad. Itu sudah wasiat tentang akhir zaman. Padahal 14 abad yang lampau, 1400 tahun yang lampau. Kata beliau, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan 2 hal tinggalanku ini atau warisanku ini, maka kalian tidak akan tersesat setelah aku wafat. Nopo Pak? Sing namine tinggalin Nabi niku Pak. Kitabullah, Al-Quran wa sunnati, dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang minulya niku wau kita menyaksikan Pak Lurah Lami atau Pak mantan Lurah menyerahkan estafet dakwah dengan simbol menyerahkan Al-Quran. Ini sungguh sangat luar biasa. Patut diapresiasi, patut dicatat dengan tinta emas. Wonten lurah serah terima jabatan sing diserano duduk tongkat estafet, tapi warisannya Nabi. Wasiat Nabi Al-Quran. Sayang Pak nih Pak. Kok kula wonten ngaji mriku kula syuting niku. Kula upload teng YouTube kula nih. Kula bejo ini. Lurah Indonesia. Iya. Kayaknya satu-satunya lurah yang menerima estafet Al-Quran Pak. Kula tulis inilah lurah Indonesia. Susah Pak, ya. Golek sing kaya ngono niku susah. Diulang apa kula syuting?
Bapak-bapak dan ibu-ibu kang minulya, kok saged ngoten nggih? Niki fitnah akhir zaman. Kula kei tema sing rada abot nih Pak. Padahal aku rada ngantuk ya. Fitnah akhir zaman itu apabila umat Islam sudah tidak mau dengan Al-Quran. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Bila mana kalian berpegang teguh, maka kalian tidak akan tersesat setelah aku tiada, kata Nabi. Tapi prakteknya Pak, prakteknya, alhamdulillah adik kita Ustadz Kori nih, oh masya Allah suaranya indah, ya bacaan tajwidnya luar biasa, membanggakan kita semua, leres. Nanti mangane kok terima jabatan bidang dutan Pak. Pak saya apa? Maca Quran. Leres? Alhamdulillah niki kelurahan Indonesia. Dukuh Indonesia. Sepakat Pak jenengan Pak? Kalau paling nami dukun Indonesia. Dukun apa dukun? Dukun ngawur ae. Dukun keliru. Ini kira gak biasa joro Jawa niki ya. Dukun Indonesia. Kepala desa napa lurah Indonesia luar biasa. Pak Bu, lek dipikir-pikir nih, wong Nabi Muhammad nih lho diarani Nabi akhir zaman. Gimana? Lah sampean umat sakniki 14 abad niku umat nopo namanya Pak? Korek-korek ya. Akhir niku korek-korek nih. Terus habis. Lek misale niki bagian wong ibu-ibu nih. Apa jenenge masak sego niki. Niku kudu dhuwure niki. Awake iki wis intipe. Umat akhir zaman intipane. Enten nggih, seberapa enten nggih? Nek sampeyan wong Jawa ndak ngerti intip. Ya mbuh, aku ngomong-ngomong maneh iya. Dirose Nabi khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa zaman itu zamanku, kata Nabi. Tatkala Nabi hidup bersama dengan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian terbaik kedua adalah zaman berikutnya, yaitu tatkala yang jadi pemimpin para sahabat dan yang menjadi rakyat adalah para tabi'in. Generasi kedua maksudnya. Generasi pertama dengan Nabi, generasi kedua antara sahabat dengan para tabi'in. Itu generasi keemasan. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, itu generasi ketiga. Tatkala para tabi'in jadi tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat umumnya ini dari tabi'ut tabi'in generasi ketiga keempat. Itu masa keemasan Islam sebaik-baik masa. Manten-manten lek dilanjut loh, tapi itu hadis nih saking kula dhewe nih ya. Lek hadise mandek ngono, tapi iso dilanjutaken, Mbak. Napa? Tsummal ladzina yalunahum. Terus generasi berikutnya. Napa niku? Sing dadi pimpinan para tabi'ut tabi'in niku imam-imam madhab kados Imam Abu Hanifah, lanjut Imam Malik bin Anas, lanjut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lanjut Imam Ahmad bin Hambal ya. Terus pengikutnya atau rakyat ini orang-orang yang mengikuti mereka. Tsummal ladzina yalunahum tambah berkurang
berkurang. Jadi generasi pertama kula hitung nggih, gampang iki kula gambaraken iki ibarat nilai 100. Generasi ini Nabi dinilai 100. Terbaik generasi. Modern titik generasi ini sahabat mboten kathik Nabi niku 99, Pak. Ya, 90. Generasi ketiga kita nilai 98, Pak. Malah generasi berikutnya lalu 14 abad itu pinter rankingnya, Pak. 0,0. Maka di akhir zaman semacam demikian ini kata Nabi, badiru bil a'malis sholihah, perbanyaklah untuk berbuat kebajikan, karena akan datang suatu fitnah. Satakunu fitnatun kaqita'il lail, akan datang satu fitnah di akhir masa yang menjadi gelap gulita. Dunia ini ibarat gelap gulita. Kalau penerangan nih, bukan pintu apa niki lampu, buat ngoten genset kata ya, listrik kata, tapi penerangan hati. Penerangan hati. Sing ngajak berbuat baik niku gak kabeh. Lah zaman sekarang yo gak ono wong alim seperti Imam Syafi'i ngoten mboten wonten. Enten Pak? Enten? Kali siji Pak donya niki. Bahkan mungkin lebih alim dari Imam Syafi'i, Pak. Saat ini kita donya. Enten siji, Pak. Sinten nih? Namine Al-Mukarram Hadratus Syekh Gogel. Syekh apa? Wah, niku alim niku, Pak. Sampeyan tanglet ilmu nopo mawon enten mriki. Nggih? Leres. Sampai carane ilmu, carane nyolong PT niku wonten niku, Pak. Apa maneh nyolong sapi, nyolong PT niku, Pak. Enten ilmune terus sinten? Syekh Tapi yang dimaksud kaki ta'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Niku bencana maksudnya. Fitnah, bencana. Ya apa bencana itu ya apa maksudnya Nabi? Medeni ini makanya nek bahas napa? Tema fitnah akhir zaman. Medeni ini. Terus ngene. Terus Nabi lanjutannya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Isu-isu wong-wong ana sing agamane Islam. Mugi-mugi temeriki mboten enten namine, tapi kula ge contoh misale cocok empun dilebokaken ati. Cek luwih gampang. Kula anggap enten tiyang namine Mas Budi. Enten mriki? Mboten nggih? Enten. Mugi-mugi mboten enten ya, mugi-mugi. Lah enten mermawon ya. Mboten kula tujuane budi sing wong mriki, mboten wong budi wong macan mati, mboten niki budi macan turu niki. Ya, budi macan turu. Gampangane kadang ana wong jenenge budi misal. Isu niku Islam, Pak. Isu je Islam. Sore moro kafir, naudzubillah min dzalik. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Kadang-kadang sore hari si Budi ini muslim, besok pagi tiba-tiba sudah jadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Niku sing dikuwatiraken kali sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus Pak Lurah, mosok mungkin aku niku, kok lah KTP-nya Islam pancet. Aku sih nyetempel KTP Islamnya. Terus Pak Lurah, Islam KTP Pak kan kata ya. Kata mau Islam KTP. KTP ini Islam tapi gak tahu nama masjid. Apa maning salat subuh berjamaah. Ya, apa maning salat subuh berjamaah. Ya. Pelaleran dalan-dalan. Agamamu apa? Islam, KTP Islam. Nah masjid aku durung tahu ini. Mau biar aku tahu alhamdulillah ya. Apa? Tahu Jumatan ping pisan. Jumatan ping pisan. Ya. Ini besok-besok sing mlebu surga ini KTP ini. Sing mlebu surga ini napa? KTP ini. Ya napa prakteke ana wong isuk dalam keadaan muslim sore dalam keadaan kafir. Biasanya lewat pernikahan beda agama. Pernah terjadi di Indonesia ini pernikahan beda agama? Sering terjadi. Ono wong misalnya pacaran misalnya. Pacaran halal apa haram, Pak? Halal apa haram pacaran? Haram. Film pacaran halal apa haram? Haram ya. Ada ono arek santri lanang be santri wedok, ada santri laki dan santri perempuan pacaran di syuting, haram apa halal? Ya haram, tetap haram walaupun difilmkan seperti The Santri misalnya. Kan ada pacarannya ya. Tetap haram. Jadi kalau melihat orang pacaran dalam film boleh apa tidak? Ya tidak boleh, hukumnya haram. Betul? Ada anak pacaran yang laki muslim, yang perempuan kafir. Kafir apa non muslim sih? Kafir ya? Oh, ini cocok ambil hatiku. Kafir ya? Kalau saya diganti non muslim ya? Kafir ya kafir. Wong hadis ini yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirun. Ya kafir artinya. Pagi budi muslim, dua pacar. Misalnya pacarnya namanya siapa ya? Ellen misalnya. Ellen. Herder apa Ellen, Pak? Ellen lah misalnya. Ini wanita kafir. Akhirnya gak diridani keluargane budi. Pun aku gak seneng lek kon kanik pacaran pemaning nikah bare kafir. Pak, gak iso Pak. Saya ini sudah kadung janji. Akhirnya melayu Pak Budi. Nang KUA gak diterima. Lah pacarmu kafir. Jadi wis gak tadi KUA-KUAan suwen aku tak nang gereja wis. Menikah di gereja. Hukumnya kafir. Ada enggak terjadi semacam itu? Ada enggak? Ada Pak. Dia nonton film, bintang film itu sing lanang Kristen, sing lanang kafir, sing wedok muslimah. Mari ngono dinikahkan di KUA. Ternyata si lakinya itu mengaku muslim padahal enggak. Setelah dapat surat dari KUA ketahuan kalau lakinya ini kafir. Ya, proteslah masyarakat. Insya Allah sebagian yang peduli ini ingat, ya protes. Akhirnya gugat cerai, katanya oleh KUA Islam dikatakan tidak sah pernikahannya. Dijawab baik, kalau gitu kita batalkan pernikahan, tidak jadi nikah di KUA. Begitu seminggu, woro-woro sing wedok nih. Saya sekarang sudah menganut agama Kristen. Jadi saya sudah pindah agama dan saya sudah menikah dengan suami saya ini. Paginya masih ketemu ayahnya ini. Perempuan ini paginya masih ketemu ayah menyatakan Islam. Sore hari atau siang hari menikah di
gereja jadi kafir. Itu yang diprediksikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi kadang-kadang orang masih dalam keadaan muslim, mukmin, tapi sore hari sudah dalam keadaan kafir. Atau sore harinya masih kumpul dengan keluarga, mukmin, Pak. Besok paginya dibawa lari oleh pacarnya. Yang pacarnya itu kafir, dikawin, akhirnya ngikut agama suaminya yang kafir. Terjadi, Pak. Itu satu permasalahan. Ada yang namanya kafir tidak harus menikah. Sepertinya tidak kafir, tapi kalau kita melihat kitab-kitab ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada kadang-kadang orang tidak sadar murtad. Namanya babnya itu asbabur riddah. Asbabur riddah. Maka ini perlu disampaikan lagi di masyarakat. Kalau dulu zaman kami ini orang tua ini masih muda-muda, ini guru-guru kami ya, kita ini masih diajari kulo sebab kemurtatan. Awas, ojo ini kok murtad. Awas, jangan berbuat itu nanti murtad. Murtad itu kafir, Pak. Kalau sudah murtad keluar dari agama itu kafir. Contoh misalnya, ono wong Islam kok yo nyembah, misalnya nyembah kayak ajaran animisme dinamisme, pohon besar di suatu tempat ya, disarungi, disesajen ya, wong ngono ndonga hong wilaheng sekaring bawono misale, aku gak ngerti apa dungane nek karang dhewe ya. Sholat, iya subuh sholat, mari subuh langsung nang liga nyekar nang sopo, iku mbah toyol, mbah mak lampir, mbah sopo ya, ambil sesajen. Napa? Is nikulah aku karo jenenge ya. Napa? Hukume, Pak. Musyrik. Wong musyrik iku jek Islam apa enggak Islam? Keluar namanya musyrik, sudah tidak Islam lagi. Banyak enggak begitu? Banyak kejadian-kejadian banyak. Ini Pak Lurah ini. Jadi kan ada estafet ya, Pak, tugas juga boleh saya memberikan tugas, Pak. Tambahan tugas, Pak. Saya sedih sekarang banyak lurah-lurah di Indonesia. Kalau tadi Pak Lurah ini kan Pak Lurah Indonesia. Kalau ini lurah-lurah di Indonesia tidak peduli atau kurang peduli, masyarakatnya itu jadi masyarakat musyrik. Apa itu? Sekarang lagi digalakkan budaya-budaya zaman dahulu kala. Di tempat saya ini sudah mati puluhan tahun yang namanya bantengan, namanya jaranan, mati puluhan tahun sudah tidak hidup. Subhanallah, zaman sekarang ini mulai hidup. Ya, bahkan arek-arek ada anak kecil-kecil ini kursus jaranan, kursus bantengan. Kalau belum bisa kerasukan jin itu belum lulus. Padahal mendatangkan semacam itu syirik tidak, Pak? Syirik. Sedih. Dulu sebagian memang ada, tapi tidak semarak zaman sekarang. Ini akhir zaman. Dulu sesajen itu ada, tapi kadang-kadang orang itu singitan, Pak. Sesajen singitan. Sekarang kirap luar biasa ini. Kirap keris. Punya keris boleh, punya pedang boleh. Punya keris didusi ya gak apa-apa. Tapi kalau dimandikan dengan sesajen-sesajen, dengan mantra-mantra, yang mantra-mantra itu kadang-kadang mendatangkan makhluk-makhluk halus, jadi beda. Selamatan boleh
gak selamatan, Pak? Sampai nek selamatan udah kula, insyaallah kula nggih seneng mangan niku seneng ya. Kalau ora selamatan nggih. Undang kula malih nggih, sing enak mangane nggih. Tumpengan. Oleh ndak kula seneng sego tumpeng iki. Kula niki alhamdulillah kok cerita-cerita. Nggih Mas yo ngene-ngene iki alhamdulillah kula tasik sakniki tercatat sebagai Wakil Rois Surya MWCNU Kecamatan Singosari. Jadi kula niki Wakil Rois Surya MWCNU ya. Alhamdulillah. Tapi lek delok kemusyrikan nggih ndak iso, Pak. Misalnya lho laopo saiki katene slametan tumpengan boleh ndak? Boleh tumpengan. Wong NU oleh tumpengan. Tapi lek kemudian tumpengannya itu nyembelih kerbau, ya mari kundase di larung laut. Sebenarnya larung laut. Ambil kapal, ambil nopo, cek opo. Jadi ini Nyai Roro Kidul luwe. Masa kula nggih luwe, Pak? Kan mau besik sih. Luwe. Masa Nyai Roro Kidul tok lah. Dulu kita sebagian warga kita masyarakat masuk wong NU apa maneh wong Muhammadiyah kaumes, Pak, mbek larung laut itu kaumes karena memang kemusyrikan. Sekarang dibudidayakan ulang. Apa alasannya? Demi kebudayaan. Budaya itu boleh, tapi yang tidak bertentangan dengan syariat. Larung laut sesajen kepada Nyai Roro Kidul. Ken bisa Nyai Roro Kidul Parangtritis ya. Betul. Bantul tempatnya saya nggak tahu ya. Maklum nggak pernah diundang sama Nyai Roro Kidul. Coba saya diceramah suruh sana tak puturi Nyai Roro Kidul. Nyai rene ngaji. Kambimu itu kembeng, wis gak pantes. Kalau yang buku Islam kudu jilbaban gitu loh ya. Iya Pak. Lek Nyai Roro Kidul mlebu Islam wajib jilbaban. Betul? Lek gak tak backlist. Nyari Roro Kidul sampean gak kakek KTP macan mati misalnya. Soalnya gak jilbaban. Ya kula ngoten ya lek kula. Kenapa? Bahaya. Membahayakan akidah. Orang gak sadar, Pak. Lapo sampean? Yo aku iki driver, aku kan nge-grab. Mari ngono, yo aku dijak mau ngeterno larung laut terpaksa terno. Terus tak delok seneng. Akhirnya yo bentahun aku melo. Bentahun melo. Rawan enggak, Pak? Rawan akidah. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman, Pak, ini zamannya sudah sangat menakutkan. Karena itu kata Nabi, ayo badiru cepet-cepet bil a'mali sholihah, dengan amal-amal yang baik. Maka kita mengaji ini pun alhamdulillah termasuk amal baik. Bapak-bapak ini kalau di dalam hadis sekarang sudah berada di dalam surga. Namanya Riyadul Jannah. Nah, kata Nabi, kalau kalian mendapati taman surga, jangan segan-segan masuk di dalamnya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Apa yang kau maksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, hilakul ilmi, yaitu majelis taklim. Kita sekarang sudah berada di taman surga. Karena kita adalah penduduk surga. Jangan sampai kita korbankan besok, naudzubillah, tiba-tiba ada yang ikut sesajen, naudzubillah min dzalik. Sayang, wis mlebu surga kok daftar nang neraka itu kan eman, Pak. Eman dah. Sekarang ngaji, ini juga ahli jannah. Wong seneng ngaji itu ahli jannah, Pak.
Maka kalau sudah jadi ahlul jannah, jangan daftar menjadi ahlun nar. Ojo daftar jadi penduduk neraka. Ya, kita pertahankan sebagai penduduk surga. Fitnah paling ditakutkan adalah pindah agama. Anak-anak kita sekarang ini diajari, Pak, gak ngerti. Santri itu kan diajari mengaji, betul? Diajari mengenal Allah. Apalagi kalau orang NU ini, mohon maaf saudara-saudara saya, mungkin ada yang bukan NU, tapi saya juga perlu menerangkan sedikit, bukan apa-apa. Ada satu kebiasaan orang NU, namanya talqin mayit. Ya, kalau ada mayit sudah dikuburkan, ya, maka ditalqin. Isinya talqin itu begini: man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab, Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Ya, Muhammadun nabiyyi, Nabi Muhammad adalah nabiku. Wa ma imamuka, apa panduanmu? Ya, dijawab Al-Quran imami, Quran adalah panduanku. Seperti tadi Pak Lura tadi. Di akhir ada tulisan, wa man ikhwanuka, siapa kawan-kawanmu? Dijawab al-muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Orang-orang Islam yang mukmin itu adalah saudara-saudaraku. Itu talqin, ya, yang diajarkan pada para mayit yang dikuburkan. Ini tradisi NU, ya, karena saya orang NU jadi saya tahu. Yang jadi masalah Pak sekarang ada tambahan, Pak. Ada sebagian anak-anak orang NU diajari menjadi pelaku pluralisme, campur aduk agama, lintas agama. Ya, kemudian diajari pergi ke gereja. Ini kan di film The Santri kan ada itu tumpengan. Saya orang NU seneng tumpengan, tapi di dalam film itu tiba-tiba tumpengan ini disodorkan ke gereja. Kenapa? Karena dianggap sesama penduduk Indonesia sebangsa. Ya dah. Loh, pertanyaannya, itu anak-anak naudzubillah min dzalik, misalnya meninggal dunia, kemudian ditalqin, talqin paling akhir, wa man ikhwanuka, siapa teman-temanmu? Dia akan menjawab, teman-temanku adalah orang Islam ini yang ngaji, dan orang Kristen yang tadi saya suguhi tumpeng di gereja. Kira-kira cocok tak malaikat semacam itu? Cocok tak? Bahaya deh ini. Ini ajaran pluralisme, liberalisme yang bahaya pada akidah. Ini bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Ajaran orang-orang pluralisme, liberalisme. Dimasukkan, diajarkan di film The Santri, maksudnya pondok-pondok pesantren. Loh, kalau ini yang terjadi, misalnya pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia menerapkan semacam itu, berarti muridnya sudah jadi liberal semua, plural semua, lintas agama semua. Kayaknya ini talqin perlu dirubah. Jadi kalau talqin dikatakan, wa man ikhwanuka, siapa teman-temanmu? Al-mu'minuna wal kuffar ikhwani. Kira-kira ini malaikat pembawa gobang, Pak. Blah! Apa kufar? Kufar kok jadi temanmu. Betul? Bahaya enggak Pak ini, Pak? Itu sudah diajarkan pada anak-anak kita. Menakutkan enggak? Kita punya anak kandung kita, darah daging kita, kepingin seperti kita-kita ini, suka ngaji, suka ini. Besok-besok kalau mati, ya dah, aman, luar biasa, pokoknya luar biasa seperti kita-kita. Kenapa kita katakan kita ini luar biasa? Karena kita ini ada, suka ngaji, karena kita adalah cetakan ayah-ayah dan ibu-ibu kita. Masalahnya sekarang kita punya anak, pingin dicetak. Saya nggak bisa ngaji, tak titipkan ke pesantren. Titiplah pesantren. Ternyata pesantrennya itu mengajarkan
pluralisme atau liberalisme. Santrinya disuruh mengirim tumpengan ke gereja, itu baru gereja. Nanti vihara juga vihara. Pura juga pura, semua yang ada. Jadi pluralisme. Orang bangsa Indonesia yang kafir, ya mari terserah. Mau Kristen terserah, itu hak mereka. Kan kita bicara untuk anak-anak kita sama Muslim, ayo dijaga. Akidah, ayo dijaga. Yang susah kan tidak begitu. Kadang-kadang yang ngajari justru ya orang tua kita sendiri, tokoh-tokoh kita sendiri. Rusak ini, Pak. Ini yang terjadi, inilah namanya fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Jadi gimana? Apakah tidak boleh kita berhubungan dengan kafir? Boleh. Tapi ada batasan. Ada batasan yang jelas dalam syariat. Apa itu? Urusan dagang silahkan. Wong Nabi Muhammad pernah berdagang, berinteraksi dagang dengan orang Yahudi. Pernah. Tidak masalah. Dalam dunia perdagangan terserah. Mau sewa rumah, mau ini, mau sewa sawah, terserah. Tapi ritual enggak. Ritual? Enggak. Apa ritual itu? Urusan ibadah? Enggak. Enggak boleh. Kenapa? Karena di dalam ibadah, kalau langkahnya benar, seorang itu masih dikatakan Muslim, tapi kalau salah langkah, bisa-bisa menjadi kafir. Itu yang dikatakan Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirun. Kadang-kadang orang pagi dalam keadaan Muslim, sore hari dia sudah dalam keadaan kafir. Atau kadang-kadang sore hari dalam keadaan Muslim, esok paginya dalam keadaan kafir. Entah itu kafirnya dia sengaja atau dia tidak paham, perilaku yang dilakukan menyebabkan kemurtadan. Monggo dibuka. Ini kitab-kitab semacam Sulamut Taufik, itu ada namanya Asbabur Riddah. Ini Pak Yai kan ya? Asbabur Riddah. Ayo dibaca mana? Dikupas sama masyarakat. Bahkan ulama-ulama zaman dahulu dikatakan min asbabir riddah, termasuk salah satu penyebab kemurtadan adalah al-masyu ilal kanisati ma'a ahliha. Seseorang yang jalan bersama penduduk penganut gereja, ya, jalan bareng menuju gereja. Ini termasuk min asbabir riddah menurut ulama-ulama salaf. Orang sekarang kadang-kadang enggak. Nun sewu, Pak Lurah, ya ini wasiat atau apalah nasihat saya. Bapak kalau diundang Natalan jangan datang. Semuslim. Kadang-kadang saya kan pejabat. Susah, Pak. Ya alasan sakit apa-apa enggak ada apa-apa. Kok sakit? Ya, aku yo canteng kan yo loro. Gudikan iki yo loro. Ya, ketulusupan yo. Kan enggak apa-apa. Karena apa jaga akidah kita, ya diutus sajalah. Misalnya yang memang di perangkat desa itu kan ada juga yang non Muslim kan. Nah, sampai nanya, misalnya yang Kristen sama mewakili aku ya, teko gereja kono Natalan, aku gak iso apa? Aku di prinsipnya apa? Muslim. Oh iya, kan gak apa-apa Pak saiki. Ya sing gak apa-apa ngomong gak apa-apa kan wong liberal, ya aku enggak lah. Begitu kan. Pak Lurah, tolong gak usah mengucapkan selamat Natal. Jangan Pak, itu bisa menyebabkan kemurtadan. Loh, selamatnya kemurtadan? Iya, karena orang kafir gak ada yang selamat Pak. Assalamu wa ismullah. Selamat itu, assalam itu ismullah, nama Allah. Pantes gak? Nama Allah diberikan pada orang yang ingkar terhadap ketuhanan Allah. Pantes gak Pak? Gak pantes. Ikutlah Imam Nawawi, nun sewu bapak-bapak kiai ya. Ikutlah Imam Nawawi. Gimana Imam Nawawi? Baca kitab Al-Adhkar. Ada aturan orang mengucapkan salam. Bila mana engkau, kata Imam Nawawi, mengucapkan salam, Assalamualaikum, fatabayyana, fa innahu kafirun. Tabayyan, tiba-tiba jelas bahwasanya al-musallam yang menerima salam ini, innahu kafir, termasuk orang kafir.
farudduhu, maka cabutlah salammu. Pak, maaf, salamku tadi aku cabut. Itu menurut Imam Nawawi. Coba dipelajari para kiai, para ustadz yang bisa baca kitab ya, kitab Al-Adhkar, namanya Kitab Salam, ada di sana. Oh keren sih ustadz, loh bukan sing keren Imam Nawawi, bukan saya kan membaca. Begitu Pak, aturan main dalam Islam. Saking hebatnya ulama-ulama zaman dahulu, itu hati-hati. Kalau sekarang kan enggak Pak, enggak. Orang ucapkan selamat hari Natal kan basa-basi pergaulan. Astagfirullah, basa-basi. Basi temenan kapo dulu. Basa-basi namanya, basa-basi pergaulan. Kok bisa basa-basi pergaulan ya? Ini urusan akidah. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi, ya kan? Fitnah akhir zaman bakal terjadi. Rupanya zaman sekarang sudah terjadi. Betul? Betul? Di NU sudah terjadi enggak, Pak? Ujuk goro ya kok NU loh, pengurus NU. Ada enggak orang NU yang mengucapkan selamat Natal? Banyak, Pak. Banyak. Ya, kayak bisa ngomong ya, Gus. Untung Imam Nawawi tidak lahir sekarang. Jadi saya ada kawannya nanti. Loh, senang kerungai di konjok Imam Nawawi, podo aku gitu. Kita ini harus rujuk kepada ulama-ulama salaf. Mbah Hasyim Asy'ari itu luar biasa. Mbah Hasyim Asy'ari itu lebih keras daripada saya. Saya itu nggak ada apa-apanya nyontoh Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa? Beliau itu alumni Mekah. Bisa dikatakan kakak kelas saya. Jadi saya tahu karakter beliau sebagai alumni Mekah. Mukimin Mekah. Keras. Tapi kadang-kadang mengaku saya pengikut dan penerus Mbah Hasyim Asy'ari. Loh, tidak berani. Jangankan mengambil salam kepada orang kafir. Wong mengatakan, kamu ini kafir, katanya. Nggak enak non muslim aja. Lemah Pak. Imannya lemah. Betul? Betul? Ini yang payah. Jadi kita nih menjadi terdegradasi. Akidah kita, keyakinan kita. Gara-gara apa? Gara-gara pengaruh liberalisme dalam segala bidang. Apa sih liberalisme itu Pak? Liberalisme adalah kebebasan. Kalau ada orang mengatakan kita dalam dunia ini menganut ekonomi liberal, artinya perekonomian yang tidak mau diatur oleh apapun, aturan-aturan tidak mau, ya itu namanya liberal. Oh, kita akan mendirikan negara liberal, berarti negara yang tidak punya aturan. Kalau Indonesia alhamdulillah ada Undang-Undang Dasar 45, betul? Ada Pancasila, betul? Ini Pak Lurah saya tes ini, Pak Lurah. Nah, ini kan Pak Lurah perlu dites nih. Itu Undang-Undang Dasar 45 dijiwai oleh apa sih Pak? Ayo kan saya jawab, ayo. Dijiwai oleh apa Pak? Dijiwai. Undang-Undang Dasar 45 itu dijiwai oleh Piagam Jakarta. Jadi guruku biyen. Sama gak ero saya dadi lurah. Mestinya aku sing pantes jadi lurah, Pak. Nggih, leres nggih. Kok dijiwai oleh Piagam Jakarta? Kok penting disampaikan? Ya penting lah wong dijiwai. Berarti kejiwaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Piagam Jakarta. Sila pertama atau nomor urutan pertama dalam Piagam Jakarta adalah antara lain wajib bagi pemeluk agama Islam untuk melaksanakan syariat sesuai dengan keyakinannya. Artinya apa? Kita umat Islam punya dasar. Mendirikan masjid itu namanya syariat Islam, punya dasar, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya. Sayang saudara-saudara kita yang sekarang di parlemen itu tidak mau mengungkap lagi bahwasanya dasar
negara kita ini, kemerdekaan negara kita ini, ya benar perjuangan bangsa Indonesia, benar. Tapi itu kecil, perjuangan bangsa Indonesia itu kecil, Pak. Bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah berkat rahmat Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Yang memberikan kemerdekaan adalah Tuhannya umat Islam. Maka perlu apa? Syariat Allah diterapkan di Indonesia ini. Betul? Lawan berkat rahmat Allah tapi tidak mau syariat Allah. Gimana sih orang-orang ini? Non sewu ini, kalau ada kawan-kawan saya sesama pengasuh pesantren atau pengasuh majelis taklim ya, atau juga sesama pengurus NU ya, sesama mungkin juga saudara-saudara saya yang ada di sini bukan NU tapi Muhammadiyah atau yang lainnya yang mengajarkan kitab fikih ya, coba saya ajak berpikir sedikit. Nah, jam berapa ini? Kurang 10 menit. Korupsi boleh gitu? Coba saya ajak berpikir. Pertama, ada kitab namanya Zubat. Di dalam syair Zubat itu dikatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadin wazan. Yang artinya wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, siapa orang yang tahu suatu masalah dengan ilmunya tapi dia tidak mau mengamalkannya, mu'adzabun min qabli ubadil wazan, dia akan disiksa kelak sebelum para penyembah berhala iki wonge disiksa dhisik. Wong pinter alim ngerti ya, tapi gak gelem ngamalno. Iki besok jari kitab Zubat disiksa dhisik sebelum penyembah berhala. Penyembah berhala itu muslim atau kafir, Pak? Kafir. Saya tanya sekarang, dalam kitab-kitab fikih yang kita ajarkan di pesantren-pesantren kita, sekolah-sekolah kita, madrasah-madrasah kita, atau juga di masjid-masjid kita, majelis-majelis kita, dari segala macam ormas yang ada di Indonesia, saya tanya, daging babi halal apa haram? Alhamdulillah pinter ngaji. Saya yakin orang sini Islam gak makan babi, betul? Betul nih, kalau babi nih ya. Alhamdulillah kalau babi. Tapi ke ilmiah, saya bicara ilmiah, bicara ngajak mikir, maksudku ngajak mikir. Ngerti berarti wong-wong ngerti, makan babi haram. Berarti kita bicara hukum halal haram. Duwe wet apel. Iki duduk apel iki apa jenenge? Pelem. Wong sewu Pak, wis ngantuk iki. Kate ngomong pelem, kene ne pelem, ini apel lagi. Duwe wet pelem, iki pelem dhewe iki. Wah, dijoko, wet dhewe disiram-sirami dhewe, dipangan. Halal apa haram? Halal. Hah? Halal. Berarti panjenengan ngerti halal dan haram. Itu tes case saya ini. Itu ada di dalam kitab fikih ada. Ada enggak, Bang? Baik. Dalam kitab fikih klasik yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, orang mencuri itu dipenjara atau dipotong tangan, Pak? Ada enggak di Indonesia orang curi dipotong tangan? Wis diamalno dulu, Pak. Kapan ngamalno? Dua cotok. Dosa nih, Pak. Min qabli ubadil wazan. Kita ini lemah, ngaji dok, bahkan khatam Zubat dari awal sampai akhir. Mungkin juga baca kitab I'anatul Thalibin, khatam, apal bisa, apal, khatam apal bisa. Tapi prakteknya nol, Pak. Praktek bab jinayat nol. Itulah Indonesia. Berapa jumlah umat Islam Indonesia? 97%. Ya, saya korting 90%.
Saya korting aja lah. Dari 90%, berapa persen yang pernah mengaji termasuk mendengarkan khutbah Jumat? Berapa persen? Separuh persen lah, 50%. Yang 50 enggak, yaitu Islam KTP, Islam abangan, ya. Kita alhamdulillah punya 50% pernah mendengarkan ceramah atau apalah. Alhamdulillah. Dari 50% yang mengerti fikih, betul-betul mengerti fikih, berapa persen lah? Ya separuh lah, saya anggap separuh, jadi 25%. Sudah baik hati saya, sudah baik hati, ya. Dari 25% yang mengerti agama, ya, terus bisa baca kitab dan mengajarkannya, yaitu ustadz-ustadz, berapa persen lah? Saya anggap ya 5% lah. Betul? Kebanyakan. Ya gak apa-apa lah, saya perhatikan saya 5%. Dari 5% ustadz-ustadz yang jadi kiai, berapa persen lah? Ya 1% lah. Jangan mahal-mahal Pak. 1%, ya. Sudah kok aku 1% jadi kiai semua. Pertanyaan saya, dari kiai-kiai yang 1% itu, siapa yang mengamalkan ilmu zubat? Apa ilmu zubat tadi? Pertama, baca hukum potong tangan bagi pencuri. Siapa yang mengamalkannya, Pak? Ya oh, tiba. Angel Pak, cari yang mengamalkan ini betul? Jadi gimana Islamnya Indonesia ini Pak? Islam Indonesia ini gimana jadinya? Sudah bagus atau meninggalkan syariat? Ayo aku takut nih. Hah? Banyak meninggalkan syariat. Itu baru satu loh Pak. Baru satu tentang masalah hukum mencuri potong tangan. Ada di kitab-kitab pondok, tapi kalau sing ngamalno. Jangankan ngamalkan, memperjuangkan di parlemen itu loh gak ono. Jangankan memperjuangkan, membahas ini loh jarang. Apalagi sekarang, radikal. Astagfirullah. Itu kalau dikatakan orang bicara fikih kan radikal. Bakar dulu kitab Ihanatul Thalibin di pondok-pondok pesantren. Zubat dibakar, ya enggak? Karena percuma Pak dibaca toh. Ini menurut Imam Zubat, walimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadin wadan. Sopo wong sing ngerti ilmune kok kadiamalno besok bakalan disiksa sadurunge penyembah patung. Leres ngoten nggih Pak Yai? Leres? Mboten ajre lah ngeten iki Pak. Ajre mboten Pak. Paling sampean salah ngundang kula nggih Pak. Mboten-medeni tok ngene. Lah wong kula wong pondok, tapi kula kesel kadang-kadang Pak. Wis ngomong ngene iki lho jarene macem ae ustaz iki keras. Ngaku dhewe paling lurus-lurus dhewe ae. Lho sing lurus iki kitabku dudu aku. Aku mek ngomong tok. Tahu Pak nggih krungu ngoten nggih. Tahu Pak nggih. Kan saniki enten istilahmu iku ono NU garis lurus, gak ono garisane gitu. Aku gak kayak garisan, duduk pedagang garisan aku. Aku maca kitab. Maca kitab tak terjemahno nang masyarakat ambek cara lisanku cek paham. Begitu paham dia ngomong, orang radikal, kita kan bukan di negara Islam. Sing ngomong negara Islam itu ngomong niku sapa? Aku maca kitab. Kan ya. Jenengan bin mondok-mondok maca kitab ngoten enggak? Padha niku lho sing waca. Padha. Pak omongno. Kene jelokno macam-macam. Aneh nggih Pak nggih? Aneh enggak masyarakat Indonesia ini? Aneh nggih? Itulah Indonesia. Aneh tapi nyata. Kata Pak, udah dibahas kata nih. Wih, pas 1 jam. Bapak-bapak dan ibu, karena sudah 1 jam persis, saya nggak mau dikatakan sebagai koruptor. Takut nanti tangan saya dipotong. Ya, maka koruptor-koruptor ini perlu diberlakukan
syariat itu di kenegaraan, maksud saya adalah hukum negara. Ayo kita pergunakan hukum apa tadi, Zubat, hukum apa Pak, i'anatul thalibin, gitu maksud saya Pak. Jadi ngaji ku jangan ono oleh kan gitu ya. Biar ngaji hatam i'anatul thalibin, ngaji namanya Fathul Mu'in, walik basul masail Fathul Mu'in buka hatam. Tapi gak diamalno, padahal jari ini untuk melakukan potong tangan bagi pencuri termasuk koruptor, maka harus ada seorang qadhi. Kan ngoten Pak? Kapan kini ngangkat qadhinya itu Pak? Ya qadhi itu mewakili presiden atau ketua imam ya. Itu yang bisa menentukan potong tangan atau tidak potong tangan. Kapan kita melakukannya Pak? Maka perlu ada pelaksanaan tatbikus syariah, pelaksanaan di Indonesia ini syariat di dalam hukum positif negara. Mungkin bahasa kerennya adalah kita perlu memperjuangkan NKRI bersyariat, bahasa lainnya NKRI berfathul mu'in. Jelas nggih Pak nggih? Kenal kula sakniki nggih Pak nggih? Kira aku niku ngajine iki opo sih kok keren. Keren ndak boten, Pak? Enggak keren. Keren boten? Boten. Sampeyan ngarani keren ya. Soale jadi sampekno anjene ngono kitabe. Ayo gak percaya meni undang aku bakso masail. Ayo, Bang iki, waca potong tangan bagi pencuri. Terus ya apa pelaksanane? Ngene kudu ana imam, kudu ana iki. Kudu. Lah imame gak tegas. Ya gak iso tadi imam gak tegas, gak ngerti hukum, gak iso tadi imam gak sah. Betul? Ya gitu, maka cari imam yang benar. Apa? Misalnya imam sholat aja gak tegas Pak. Allahu Akbar. Baik. Ayo baca Fatihah. Ahli aku Fatihah. Si opo sing Fatihah? Sah mboten Pak? Gak sah. Jadi imam itu sing ngerti, sing tegas maca Fatihah iku imam sholat. Imam fikih nggih ngoten, kudu ngerti. Imam potong tangan nggih ngoten. Itu syarat-syarat dalam kitab fikih minimal seperti Fathul Mu'in. Ya, monggo dibuka maning kitabe, dikaji malih, mari ngono dipraktekno ya apa carane kita memiliki suatu wadah di dunia ini, kelak di akhirat kita tidak sampai disiksa sebelum penyembah berhala. Nah, mudah-mudahan yang sedanten ingkang hadir saking macan napa niku? Macan mati nggih. Tapi matine lon-lon ya. Iki mati suri be, gak mati be macan iki ya. Mugi-mugi panjenengan sedanten dipun paringi rahmat lan hidayah kali Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedanten ingkang keleresan dadi warga NU monggo diwaca maneh nggih. Kitabe dibalekno kepada ajaran yang benar. Jangan mau ditipu oleh orang-orang liberal siapapun adanya. Siapapun adanya. Karena orang liberal ini sangat membahayakan akidah. Niku mawon ngapunten mbok pilih kata kalimat ingkang boten prayogi ya dateng mana panjenengan nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.